Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore, asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita, dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi, kemarin sudah bersama Rulianto, senior otomotif juga, dan hari ini hari Sabtu tanggal 13 Februari, Bandung panas. Biasanya hujan, dan sudah hadir di ngasonya Racing for, ngobrol asik santai sore hari. Sebetulnya kurang asik kalau cuma 60 menit memang, tapi ya kita tepatin aja. Selamat datang Kang Wijaya Kusuma. Selamat siang Om Edwin Teja, bosnya Racing for Net. Oke. Dan ini juga Kang Jaya Kusuma juga dikenal pernah warawiri lama sebagai bos TV juga, salah satu TV. Dulu. Oke, dan juga hadir bersama Kang Wijaya Kusuma juga pernah jadi punggawa tabloid majalah Jeep, Kang Arya. Om Arya, sini Om Arya, biar kelihatan masuk. Nongol sebentar, nongol sebentar. Nongol dulu di sini. Kita Selfie ajak Om Arya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, Arya artinya ada. Arya Sudana ada di Artinya sini. disaksikan, dan satu Gabungan lagi kita. adalah manajer tim di Suzuki Motorsport ya, Indonesia. Suzuki Motorsport Indonesia. Yang badannya kecil banget. Ya, kecil katanya. Tidak ada beliau, tidak ada tim Suzuki Tim Motorsport Suzuki, ya. warawiri. Selamat datang Ya. Kang Wawan. Malu-malu. Silakan kopinya. Oke, ngaso kali ini sedikit istimewa, tapi yang jelas tidak jauh-jauh dari banyak yang tahu orang, teman-teman Kang banyak yang tahu sosok Jaya, panggilannya Kang Jaya. Jaya di udara. Jaya di udara. Lu pernah lama di Bandung juga. Karena kerjanya di TV dulu kan. Hobinya touring, adventure, dengan jargon Ride My Dream. Ride My Dream. Kejarlah mimpi setinggi langit. Situsnya ridemydream.com. .com. Terus tidak banyak yang punya kebiasaan relaksasi jalan-jalan gayanya Kang Jaya. Tapi intinya seperti apa Kang? Cukup banyak dibahas oleh teman-teman sehobi kita nih. Ya. Rally ya, off-road juga, lalu juga teman-teman yang hobi trail yang sering ngobrol dengan kita dan teman-teman redaksi. Seperti apa sih berpikirnya atau pandangan dari gaya Ride My Dream? Oke, Ride My Dream ya. Jadi sebenarnya saya dulu sebenarnya hobinya motor, Kang. Iya. Jadi awal mulanya hobi motor mungkin SMP, SMA lah ya, SMP, SMA ya dulu zamannya Plomas. Tapi saya nggak ngetop ya Tommy Ernawan atau Tong Eng gitu. Iya. Ya kita masih pembalap kampung lah waktu itu. Nah emang awal mulanya kita hobi motor, terus kemudian ya punya duit sedikit kita beli mobil, beralih karena motor itu lebih beresiko, Kang.
gitu. Kalau misalnya kita naik mobil itu kan ada istilahnya namanya outer shell atau bagian luar yang melindungi kita. Iya, Nah, kalau motor itu bempernya adalah badan kita sendiri, Kang. betul, Gitu. betul, Nah, itu betul. mengakibatkan saya beberapa kali, mungkin 4 kali saya udah pernah patah kaki. Patah tangan, sebelah kanan, kiri, bahu pernah juga. Lulus itu namanya. Lulus ya, lulus. Lulus. Itu yang membuat saya akhirnya Itu, kapok, iya. kapok main motor. Akhirnya beralihlah ke mobil Iya. gitu. Nah, memang yang dunia yang saya tekuni awal mulanya justru mobil off-road, Kang. Gitu. Off-road, Makanya oke. saya juga Bukan rally ya? rally 85 pertama kali. Zamannya Cibubur dulu. Oke, Zamannya sprint. Cibubur. Sprint rally. Oke. Sprint rally. Dulu saya pakai Toyota Kijang 2TG dulu. Zaman Waduh. dulu. Yang ada jumpingan lihat langit. Yang lihat langit. 87 sampai mungkin tahun 89. Nah, setelah itu zamannya karena Mas Wawan pengalaman di Bubur. pengalaman pacaran dia tuh. Orang lain rally ini pacaran. Oke. Nah, terus kemudian ikut otomotif sebentar. Terus saya vakum, Kang, karena sibuk kerja. Terus kemudian saya kebetulan waktu itu kerja di Pertamina, di perusahaan oil and gas. Iya. Kemudian tugas saya dulu untuk melakukan survei seismik, Kang. Oke. Gitu. Survei seismik itu survei untuk mencari pemetaan untuk apa namanya, di mana ada kerakan bumi, ada minyak lah di situ kira-kira. Gitu. Kita melakukan survei seismik. Nah, kalau saya survei seismik itu harus pakai jeep. Gitu, harus pakai jeep, harus pakai mobil 4x4. Awal mulanya saya pakai Kijang tuh. Kalau misalnya udah kita pakai Kijang, kita pasain, kita dorong-dorong, pulang patah, gitu kan. Shocknya copot, gitu kan. Nah, lama-lama saya pikir, wah, ini harus di jeep nih. Gitu. Itulah awal mula saya ikut apa namanya 4x4. Gitu. Nah, akhirnya hobi yang dulu ikut sprint rally di Cibubur, akhirnya saya tekuni lagi ikut off-road jeep. Nah, off-road 4x4, adventure maupun yang speed dulu. Nah, dulu kan ada Puspita, racing, terus kemudian ada 4x4 rally, kemudian ada adventure zaman dulu, mau Bandung segala macam. Nah, saya semua kejuaraan saya ikutin, Kang. Sampai tahun 96 lah kira-kira. Gitu, ini cerita sejarah dulu nih. Cerita sejarah. Sampai 96 saya ikut, sempat akhirnya join sama Suzuki. Dulu zaman dulu itu sama Tommy Ernawan, kemudian gabungnya sama Rudanton dulu, jagoan Jimny dulu. Terus kemudian terakhir baru Cici baru masuk justru tuh. Karena Cici dulu itu nekunin untuk slalom. Nah, kita beda divisi, kita yang di 4x4, Cici, Agus Johansa waktu itu di slalom. Zaman Forza 2 pintu ya. Iya, zaman Forza 2 pintu. Slalom dan rally waktu itu. Nah, terus lama-lama mereka masuk ke Suzuki, gabung di off-roadnya, kita jadi pembalap kelas 2 nih, turun. Turun. Sampai akhirnya kita bikin klub sendiri. Kita bikin klub sendiri sama Suhadi Kancil, kalau pernah tahu, Kancil yang tinggal di Bogor, nah itu sahabat saya, kita bikin namanya Kancil Off-Road zaman dulu. Itu kenapa bisa turun? Bisa turun, mungkin tadinya jadi salah satu pemrakarsa atau apa, jadi turun gitu, balap kedua. Kebutuhan. Ya, karena Cici dulu orang Suzuki. Gitu. Sementara kan kita orang luar kan. Oh iya. Jadi ya pastinya yang kerja di Suzuki yang jadi prioritas lah gitu. Kira-kira gitu kan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu yang namanya rezeki kan, siapapun ya mau di klub di tim itu ya silakan lah. Saya sih nggak masalah mau di Suzuki Sport Indonesia. Mau bikin klub sendiri nggak masalah. Terus akhirnya kita bikin klub sendiri, Kancil Off-Road. Dulu sponsorin sama Jarum. Gitu. Ya. Ini kita ngomong rokok bareng Kancil ya sih Mas. Bareng Kancil, Kancil, Suhadi Kancil. Gitu. Terus kemudian sempat vakum. Nah, Kancil itu pernah trauma, Kang. Iya. Pernah trauma karena pernah nabrak salah satu tim kita pas waktu di Ujung Jaya waktu itu. Iya. Sampai patah kakinya dua-duanya, dia trauma dan dia berhenti off-road gara-gara itu. Gitu. Akhirnya dia mengalihkan ke balapan, jadi COC-nya balap gitu. Itu gara-gara itu. Kancil berhenti off-road gara-gara itu berarti bukan anak motor dulu. Lihat yang patah langsung berhenti. Nah, ini lanjut nih. Cerita singkatnya akhirnya kita dirikan klub sendiri for fun sampai kira-kira 2005. Saya ikut mulai dari Java Challenge, Diplomat Challenge,
terus kemudian UX pertama, abis itu saya berhenti gitu. Karena banyak adventure ya, Kang Jaya. gimana? Banyak adventure-nya ya. Adventure-nya lebih banyak. Karena dulu ada Soda Race zaman dulu. Iya, Soda. Kita ikut tuh. Klub Volva itu ngejuarain lah tuh. Iya. Untuk yang kelas Jimny, kelas capung. Kejuaraan Soda Race, terus kemudian kejuaraan dulu ada yang namanya yang dibikin sama si Tinus di Cikarang, lupa saya. Itu ada lomba ketahanan mobil Jeep. Itu kita ikut juga. Terus kemudian adventure paling banyak sih. Sampai 2006. Nah, lama-kelamaan yang namanya medan off-road itu udah berubah, Kang. Jadi mall, terus kemudian jadi jalan tol. Kita udah nggak ada lahan. Gitu. Dan saya melihat off-road sekarang sudah bukan kembali lagi cerita tentang teknikal. Skill orang, kemampuan bawa mobil. Dulu itu kalau misalnya kita ikut Diplomat Challenge atau kita ikut Java Challenge zaman dulu, orang yang mengemudikan navigatornya harus bisa jadi mekanik. Betul. Kita nggak ada cerita tuh bawa mekanik banyak-banyak, nggak ada gitu. Dulu itu ya pokoknya dengan kendaraan kita survive dengan mobil kita sendiri, kita bawa spare part sesuai dengan kebutuhan mobil kita dan kemampuan kita sendiri. Gitu. Nah, lambat laun kan ceritanya udah berubah nih. Ya, memang kita nggak bisa pungkiri karena perkembangan zaman mengakibatkan kita akhirnya dihadapkan situasi dengan pembangunan di mana-mana. Sehingga yang dulunya lahan off-road jadi perumahan, jalan tol, dan segala macam. Nah, saya melihat bahwa potensi untuk adventure sedikit. Zaman dulu ada Camel Trophy, sekarang udah nggak ada. Gitu. Terus kemudian Rainforest Challenge, sekarang udah sedikit eventnya. Nah, itu karena memang ya kita nggak bisa pungkiri karena perkembangan zaman lah. Gitu. Nah, itu yang mengakibatkan saya memutuskan untuk mengalihkan lagi yang hobi otomotif ke motor. Gitu. Gitu. Hobi motor, saya berpetualang ke Indonesia Timur, terus kemudian ke Indonesia bagian barat, Palembang, ke Aceh, Medan, naik motor. Itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dinikmatin juga oleh mobil. Iya. Pertama, kalau kita naik motor pasti lebih irit. Dari segi bahan bakar. Kedua, kalau kita main motor jangkauan lebih luas. Betul. Jangan lebih pelosok. Bisa ke pelosok. Jalan setapak bisa kita lewatin gitu. Kalau mobil kan belum tentu gitu. Terus kemudian memang ada kelemahannya. Kalau motor itu ya rentan terhadap cuaca. Betul. Ya, banjir. Itu badan kita yang badan kita juga menjadi bempernya gitu kan. Gitu. Itu yang kendala atau handicapnya gitu. Tapi kelebihannya motor itu bisa menjelajah lebih jauh dan kita bisa mencapai lokasi yang tidak bisa dijangkau. Gitu. Dengan cepat gitu. Yang konon karena adventure off-road dan teknologinya mungkin bisa aja mencapai itu. Tapi kan perlu waktu ya. Betul. Kalau motor bisa cepat. Betul. Awal mulanya saya main trail dulu, Kang. Pas waktu SMA sempat main trail sebentar, terus kemudian yang patah-patah tulang kan trail Pak. Iya, trail gitu. Awalnya dulu saya diajarin sama Tommy Ernawan tuh, senior saya tuh. Tommy Ernawan, terus kemudian Peter Tanujaya, itu senior saya tuh. Itu beliau yang sampai dulu pernah bisnis barengan, import motor barengan sama Aceh Motor dulu. Gitu dulu saya sempat bikin showroom motor namanya Downes Speed Bike di Buncit. Gitu. Nah, itu supply-nya barengan sama Franz dan Peter waktu itu. Terus ini Kang Jaya, berarti kita bicara Ride My Dream tadi. Akhirnya itu kan namanya ride. Jadi simbolnya adalah motor. Ride bike gitu ya, motor. Apa yang sudah dicapai atau kepuasan apa yang sudah didapat? Ya walaupun mungkin belum se-Indonesia, tetapi jauh banget dan pelosok banget sih kalau menurut saya. Menurut saya seperti apa itu? Itu emang cita-cita saya dulu, Kang, bahwa kalau saya pensiun saya ingin sampai ke ujung dunia, Kang. Gitu, saya ingin ke ujung dunia. Saya sebenarnya sering riding ke luar negeri. Saya pernah ke Himalaya. Ke luar negeri. Ke Himalaya. Himalaya 2 kali, Kang. Himalaya dengan jalur yang berbeda. Jadi saya pernah ke Nepal, ke Annapurna. Motor ya? Naik motor. Itu sampai ketinggian 4.200 lah. Gitu. Itu jalannya off-road full gravel selama 9 hari. Nah, pernah juga kita yang ke Himalaya ke jalur tertinggi di dunia.
namanya Oke. kardung lah. Tapi ya kalau menurut saya sih tantangannya nggak terlalu berat karena jalannya aspal. Iya. Jalannya aspal, tantangan berat cuma cuaca doang. Oke, Gitu, cuaca oke. sama ketinggian. Karena makin tinggi orang naik motor, makin rentan dia terhadap altitude mountain sickness. Jadi Iya, penyakit iya. ketinggian kan. Betul. Gitu. Betul. Jadi kita harus adaptasi di ketinggian tertentu sebelum kita jalan lagi. 3.000 meter kita berhenti dulu, aklimatisasi baru kita lagi. Gitu. Ini kan urusan Gitu. napas kan Ya usaha napas itu kita mesti ngatur dulu. Setiap ketinggian, jadi adaptasi aja dulu. adaptasi Anget sehari, dulu ya. Anget dulu. naik 1.000 meter kita adaptasi, Adaptasi lagi. lagi. Gitu, itu harus begitu terus Kang, gitu. Supaya paru-paru kita terbiasa dengan ketinggian, dengan oksigen yang tipis, gitu. Itu kan jauh banget kan ya. Ini mah awam. Tidak bisa dipungkiri lah, tapi orang malu nanya ya. Iya. Pasti banyak yang malu nanya. Pulangnya gimana ya? Pulangnya naik motor lagi. Ride my dream lagi. Ride my dream lagi. Oke, kalau yang rencana saya, jadi emang Udah nyampe atas. Ya. 4.200. Helikopter kali ya. Mungkin lebih phone a friend, panggil teman, panggil helikopter gitu kan, suruh jemput. banyak yang mau nanya, cuman malu bertanya aja. Malu bertanya, sesat di jalan kan? Pulangnya gimana? Itu lagi turun. Itu lagi per kan. 1.000. Per 1.000. Dan saya ngalamin Kang, banyak teman-teman yang ketinggian di 4.500, 4.800 udah ngasih bendera putih Kang. Oh, Tugas kita sebagai gua di leader, sini aja. Hah? Gua di sini. Gua di sini aja. Oh. Gue mau bikin surat wasiat buat keluarga saya. Ada kali kayak gitu kan? Lu naik aja ada. Lu naik aja. Ada, oke. Gue di sini aja, gue udah gak tahan gitu. Oke. Ada Kang. Cuman tugas kita untuk meyakinkan dia bahwa kita mampu memberikan semangat. Nah kita cek dulu. Ternyata badannya masih kuat, terus kemudian tekanan darahnya masih di 120-an normal. Oh ya nggak apa-apa, berarti Anda sehat. Artinya Anda harus bisa, gitu Nah, kan. Gitu. Udah jauh gitu. Iya, udah jauh-jauh, nggak nyampe Ngeliat di ujung. rokok Kan. udah tinggal 2 batang lagi. Lu aja. Akhirnya semuanya bisa nyampe. Oke. Akhirnya semua bisa nyampe. Kayaknya Gitu. kalau kayak saya yang lebih banyak di roda 4-nya, mungkin 1.800. Kang Jaya duluan aja lah. Saya mau ke supermarket dulu. Nggak ada supermarket Kang di situ kan. Kebayang udah rekan kita udah, ini anekdot aja ya. Ya. Rekan kita udah deh gua di sini. Ayo udah ngasih semangat lewat Bang Asongan nih, kebayang. Ternyata ya, itu nyampe akhirnya 4.200 memang paling tinggi. 4.200, yang terakhir 5.800. Udah itu yang paling tinggi. Nepal itu paling tinggi di dunia. Jalan yang paling tinggi di dunia. Namanya Katungla. Engine bisa kompromi. Bisa. Cuman makin ke atas makin berebet. Ya. Karena suplai oksigennya dan kadang-kadang kita mesti manasin jalurnya, bahan bakar. Gitu. Tapi kalau injection sih nggak masalah. 2 kali ya, kayak begituan. 2 kali. Belum Terus yang kemudian touring Eropa. Touring Eropa, saya pernah Eropa Barat, Eropa Timur. Ada paket touring tempo hari. Ya, jadi saya lama-lama karena emang hobi touring, saya mikir kan, waduh, kalau misalnya touring terus kemudian pakai duit sendiri, lama-lama dimarahin sama yang di rumah nih kan, habisin duit kan. Akhirnya saya mikir gimana caranya saya keluar negeri tanpa saya harus keluar duit kan, gitu. Jadi modalnya Google. Oke. Gitu, modalnya Google, terus kemudian kita juga modalnya call a friend, panggil teman-teman, kontak teman gitu kan. Terus sama juga cari informasi di Horizon Unlimited gitu. Nah, di situ ada portal di mana portal itu berisikan orang-orang yang suka menjelajah di seluruh dunia. Gitu. Mereka kunjung ke sini, yang disebut pelosok itu ada di situ. Ada di situ. Nginepnya, hotelnya, rutenya, bahan bakarnya, berapa harganya, segala macam ada. Nah, data itu yang saya pakai untuk bikin paket perjalanan, gitu kan. Sampai kira-kira habis berapa? Kira-kira habis berapa? Saya bikin paketnya. Iya. Intinya perjalanan saya nggak bayar, gitu kan. Iya. Bener. Setuju. Nggak usah ngambil untung, yang penting saya dibayarin orang. Betul. Yang penting ya ride my dream. Ride my dream. Nah, kemudian dan sekali lagi itu motor ya. Motor. Kebanyakan motor. Oke. Gitu. Kemudian saya mewacanakan sebenarnya tahun ini, Kang. Saya mau naik motor dari Jakarta sampai ke
ujung titik dunia, paling ujung. Mhm. Gitu, tempatnya di Hammerfest, kota paling ujung di dunia. Iya. Gitu, Hammerfest, Nordkapp namanya, Iya. paling ujung. Nah, saya merencanakan tadinya mau riding sekitar 5-6 bulan lah. 6 bulan dari Jakarta, nah rencananya di bulan Maret, cuman karena ini pandemi, jadi mungkin saya akan mundur di tahun depan. Gitu. Tapi saya udah bikin rutenya, biayanya, terus kemudian juga saya udah kontak beberapa dubes bahkan gitu untuk minta support, tidak support uang, tapi support untuk kalau terjadi apa-apa. Itu 6 bulan direncanakan, seenggaknya 6 bulan perjalanan. Nanti Suzuki Motorsport gimana? Vakum dulu, Kang. Vakum dulu, Mas Wawan. Setelah vakum. Tenang, pembalap banyak. Nah, Mas Wawan gak ada kerjaan nanti ya. Kita ajak dia, juga Kang. sering warawiri dengan produk mobil-mobil dari Suzuki. Tenang. Oke. Terus Ya. ini itu oke, kita sedikit belok. Itu mungkin jadi inspirasi seperti itu, terutama pergi jauh juga. Sepertinya kalau saya lihat waktu Kang Jaya pernah garap TV, News TV, ya mungkin ada terinspirasi dari. Ya, saya kalau melihat dari cuplikan programnya, karena saya adalah yang nonton. Gitu. Enggak, karena di situ kan karyawan, Kang. Kebetulan saya 3 kali kerja di TV. Sebenarnya saya nggak punya background TV awal mulanya. Saya kerjanya di oil and gas, terus kemudian pernah kerja di perusahaan satelit, terus kemudian bisnis sendiri sempat terpuruk, kemudian kerja lagi. Terus pernah kerja di Telkom juga. Nah, terakhir ketemu teman saya yang dia itu salah satu direktur utama lah di TV itu. Kamu ikut saya deh, dia bilang gitu. Itu awal mula kerja di TV tuh, Kang. Iya. Gitu, ngurusin dulu jejak petualang yang hilang di Papua. Itu pertama kali tuh kerjanya di TV. Nah, terus kemudian setelah itu salah satu konglomerat pernah ngajak saya untuk kerja di salah satu grup besar. Dulu saya disuruh ngebangun TV baru, Kang. Iya. Jadi saya benar-benar ngebangun mulai dari TV-nya, TV lokal cuma 6 sampai akhirnya 62. Gitu. Sekarang udah besar. Frekuensinya istilahnya juga ada yang modelnya joint operation, ada yang kita akuisisi, ada yang bikin sendiri sampai 62. Nah, cuman ya gemesnya saya bahwa TV itu ya biasalah lebih ke komersial gitu, terus kemudian program ininya nggak ada gitu, makanya saya touring sendiri aja gitu, Kang. Program petualangannya nggak ada, Kang. Gitu. Makanya dari situ, karena dari kisahnya seorang Kang Jaya Kusuma yang penuh dengan touring and adventure, tiba-tiba terbelenggu dengan kerja yang di belakang meja ya. Makanya itu jadi terinspirasi gitu. Oke. Terus tidak lagi bermain di TV. Sebenarnya ada tawaran sih, Kang. Kemarin ada tawaran untuk jadi salah satu, sebutin nggak usah ya. Masih konfidensial. Jadi ada salah satu konglomerat yang pingin ngajakin saya untuk jadi pengurusnya di situ. Oke. Gitu. Tapi saya masih nimbang-nimbang karena saya lagi ngembangkan bisnis sendiri, Kang. Jadi pulang dari bulan ke-6 nanti aja. Iya. Biar ditawarin tapi saya masih mempertimbangkan. Biar nanti saya yang bilang. Karena kayaknya emang enakan kerja sendiri, Kang. Bisa ngatur waktu. Benar. Bisa ngatur waktu. Benar. Iya. Gitu. Oke, terus ini. Kita bicara Ride My Dream muda. Tahun lalu seperti rally. Tapi Kang Jaya sempat ikut Asia Cross Country. Ya. Saat ini sedang menggunakan uniform kepesertaan Indonesia. Kapan mau ikut lagi atau udah aja? Karena masih seperempat jalan ya kemarin, seperempat jalan berhenti ya. Kemarin sebenarnya udah 2 SS, Kang. Kang Memen, udah 2 S. Kita lagi ngobrol AX ya. Okay. Ya, ini memang pengalaman yang sangat berharga, Kang. Pengalaman sangat berharga buat saya. Sebenarnya tim Indonesia bisa bersaing. Tapi memang karena kita belum berpengalaman, kembali lagi pengalaman itu ternyata penting, kan? Iya. Gitu. Jadi kemarin itu kita masih trial and error dengan mobilnya. Mobilnya secara engine oke. Secara engine nggak ada masalah. Terus kemudian si biru kan?
Cibiru. Cibiru. Terus Suzuki. kemudian gardan nggak ada masalah. Problem utamanya justru karena saya pakai spacer kan. Gitu. Ternyata pakai spacer di mobil off-road salah. Gitu. Karena spacer itu kan berarti ada penghubung antara pelek dengan hub di roda. Itu ide siapa Gitu. pakai speaker? Dulu mekanik kita tuh Oke, gitu. oke. Gitu. Nah itu ternyata salah. Nah maunya itu lebih lebar supaya mobil lebih stabil. Ternyata spacer itu yang mengakibatkan baut roda rontok kan. Pasti. Gitu. Itu yang baut roda rontok hanya mungkin sekitar 2 kilo lah dari finish Kang. Di seperempat jalan kalau nggak salah ya. Enggak, itu udah mau finish. Oh iya. Udah finish. Oke. SS1 udah selesai. Lanjutannya tinggal 2 kilo lagi ya. Tinggal 2 kilo lagi. Pernah kita ngobrol waktu itu. Di SS2-nya. Hmm. Tapi kembali lagi. Banyak yang ingin tahu tuh, cari tahu tuh teman-teman di Bandung. Ya. Apa yang Kembali terjadi? lagi akhirnya pengalaman itu setelah kita bongkar WTM kan. Oh iya. WTM artinya kita udah nggak punya opportunity untuk jadi juara nih. Gitu. Sebenarnya saya kemarin sempat ngalamin pas waktu di SS1 ngelewatin sekitar 5 mobil lah. Cibiru Mobil nih. Korea. Iya, Si mobil Cibiru Korea nih. kita lewatin. Nah, mobil Korea kita lewatin ada 2. Terus kemudian kita ngelewatin mobil dari orang dari Thailand ada 1. Lewat Ya, juga. pokoknya ada 5 lah yang kita lewatin gitu. CC-nya lebih besar. Ya, karena medannya memang tricky sih, Kang. Jadi emang ada medan yang memang untuk mobil besar. Tapi ada juga yang medannya untuk mobil kecil, Kang. Jadi emang ya panitianya bagus lah untuk bikin event itu. Iya. Jadi antara mobil kecil dan mobil gede imbang. Oke. Gitu. Karena dia ada bikin yang tracknya itu tikungannya banyak, Kang. Mm-mm. Nah, kalau udah tikungannya banyak, mobil kecil itu yang jago tuh. Mm-mm. Kita bisa sliding. Gitu. Itu satu. Terus kedua, ada track yang lumpurnya ada waterbed panjang gitu ya. Terus kemudian kita masuk sungai. Itu mobil gede banyak masalah lah. Oke. Gitu. Termasuk ada salah satu pembalap Indonesia yang tim Indonesia TRD Indonesia, yaitu dia mobilnya masuk air berhenti. Iya. Gitu karena dia langsung loncatin tuh. Gitu. Nah, sementara mobil saya lewat. Nah, kembali lagi pas waktu SS2 itu akhirnya saya berhenti, saya harus ganti hub roda, disc brake pecah waktu itu, hub rodanya pecah. Tapi as roda kuat karena saya udah ganti yang aftermarket. Iya. Gitu. Depan belakang udah pakai yang aftermarket kuat lah. Gitu. Nah, akhirnya kanvas rem saya ganti dan segala macam, kita targetnya finish. Tapi kita finish kan. Gitu. Okay. Kita ya SS3 kita lanjutin finish, tapi ya udah nggak target. Gitu. Yang penting kita ngibarin bendera merah putih di finish. Di gitu finish, kan. ya. Yang penting finish. Yang penting selesai. Yang penting finish sampai finish. Sampai di Myanmar, di Naypyidaw gitu. Dan rally itu, ya banyak orang yang bilang, rally-nya kayak gitu. Ya coba aja jalanin. Itu 7 hari, Kang. Kenceng terus, satu SS itu 250 kilo, Kang. Pol. Nah, itu. Jadi sehari bisa 500. Karena 2.600 bagi 6 aja. Nah, itu kan sekitar ya 400-500 kilo lah sehari. Oke, Gitu. dengan banyak cerita juga kebetulan Racing for Auto News juga ngeliput tim dengan Jaya itu hari dan juga Memen dan teman-temannya ya. Banyak peserta yang nyasar. Ya. Tulipnya akurat nggak sih? Ya itu karena ininya panjang banget, saya juga sempat kesasar juga sampai puluhan kilo kali. Sederhana banget kalau saya ngeliat gaya pembuatan tulip itu standar banget. Ya, tulipnya memang nggak begitu detail. Mungkin karena terlalu panjang sehingga karena tracknya terlalu panjang sampai 300 sampai 500 kilo. Bahkan yang di SS yang hari pertama itu, hari pertama kedua itu 500 kilo. Selebihnya mulai turun tuh. 300, 200, ada yang 175 bahkan SS-nya. Nah, karena begitu panjangnya, mereka bikin tulipnya juga ya agak sedikit peta buta, Kang. Bener, tiba-tiba ada lubang, kita nggak tahu tuh. Iya. Saya berapa kali sampai shock breaker depan belakang patah. Gitu, itu saya ngalamin tuh. Ya, Gitu, tiap ada hari yang ngelas. mungkin karena memasuki padang yang agak luas, saya sempat melihat ada gambaran tulip, minta difoto. Ada istilah maybe.
jalan cabang begini, lalu di depannya ada lagi cabang, Ya. maybe. Ya, Kalau kita udah ngedumel, kalau anak rally udah ngedumel sama pembuat soalnya. Nah, saya kebetulan udah jauh gitu. Kebetulan saya dibantu orang Jepang, Kang. Hmm. Teman-teman Jepang itu sangat mendukung saya. Dia pokoknya orang Indonesia harus bisa, dia bilang gitu. Teman saya orang Jepang. Nah, kita pakai sistem, Kang. Kita pakai Live 360 untuk tracking. Jadi jejaknya dia karena dia pembalap unggulan dan dia selalu juara di Asia Cross Country. Saya minta dia hidupin tuh Live 360-nya, Kang. Nah, Kita di belakang, Kang. Iya. Gitu. Kita hidupin. Cuman kembali lagi, Kang. Pas waktu signal nggak ada, tracknya nggak ada juga, hilang juga. Iya. Apalagi pas waktu masuk Myanmar. Masuk Myanmar itu signal nggak ada, Kang. Berbeda dengan Internet. negara sebelumnya. Kalau di Thailand itu di ujung-ujung sih signal bagus. Sampai di Thailand kita udah fully kesasar, Kang. Benar-benar ngandelin tulip kan? Bener-bener nggak ada Itu tulip. kali yang maybe. Tulip. Saya nggak tahu ada rute yang mungkin jalannya banyak nyerong, panjang, luas gitu, atau beloknya yang ini. Mungkin si pembuat soal juga berarti itu sama kok pasti gitu. Cuman cukup berani dengan jarak, tulip. Tapi seharusnya kalau jaraknya akurat, Iya. cuman dengan ada istilah maybe itu. Maybe yes, maybe not. Ya. Maybe belok, maybe nggak juga nih. Oke, tahun lalu kita ke rally. Kita cuma satu kali. Saya lihat dia ada trouble. Harapan tahun ini seperti apa? Ya, kemarin 2 tahun yang lalu ya. Medan kita turun ya. Insya Allah. Kalau ada duitnya. Mana sponsor? Kita tunggu sponsornya. Ya, jadi 2 tahun yang lalu saya pakai Baleno, Kang. Nah, pakai Baleno sih sebenarnya nggak ada trouble lah sama sekali. Okay. Jadi sempat trouble di di Serang kali. Itu kita parkir di bawah pohon, tiba-tiba mobil itu nggak bisa jalan, Kang. Beneran, kita udah nomor 1, Kang. Itu mobil nggak bisa jalan, pas dihidupin pincang. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Parkir di bawah pohon. Nah, di bawah pohon yang rindang gitu. Baleno yang mana? Baleno yang putih. Yang putih. Nah, yang putih. Ya, jangan di bawah pohon. Di bawah bengkel maksudnya. Okay. Jadi overall sih di tahun sebelumnya lancar lah pakai Baleno. Nah, terus kemudian tahun kemarin niatnya pakai SS4, Kang. Gitu, pakai SS4, kita coba nih modifikasi mobilnya gitu. Pokoknya sesuai dengan standar yang ditetapkan ini, regulasinya, homologasinya F2, tidak lebih dari F1200, tapi pinginnya high compression lah gitu. Maunya gitu. Akalin sini, jebol, kan. Gitu. Iya. Pistolnya pecah kemarin, 4 biji, 4-nya pecah. Di awal kenceng banget itu. Harusnya gitu, kan. Kenceng banget. Gitu. Nah, tahun ini. Nah, akhirnya kemarin kita melakukan evaluasi ulang. Kenapa nih pecah? Nah, ternyata kemarin PSI-nya itu sampai 12 lebih ya, 12 sampai 13 gitu. Gitu, 12 sampai 13. Kita akhirnya ya udah dengan rela kita turunin kompresinya. Kompresinya jadi 10 aja dah. Gitu. Iya. Jadi kita sambil diskusi, produser bilang akan ada yang lewat. Bentar. Semua orang pada bilang, oh kamu harus ikutin ini apa dong? Oh, Juklak itu ini. Enggak ada yang saya ikutin tersebut. Iya. Enggak ada. Kalau saya ngikutin itu, dijamin roda 4 ya gitu-gitu aja. Kan yang sekarang harusnya simple, fleksibel, dan cepat. Oke. Saya setuju dengan konsep itu. Kalau enggak, Anda kalah. Anda organisasi Anda ketinggalan. Nah, ugal boleh tapi pakai otaknya. Maksudnya tuh kayak gitu. Jadi otaknya tuh dipakai. Maksudnya nggak dibolehkan juga untuk ugal. Cuman maksudnya balik lagi om. Kapasitas kita berkendara itu pasti ada maksimalnya. Jadi jangan karena COVID, komunikasi tidak ada, program tidak ada. Untuk jadi ketua Pemprov itu nggak murah. Tadi tentu Ride My Dream
akan jalan terus, apalagi nanti akan, ya kalau enggak kan kejadian Maret ya berangkat. Kalau dengan adanya mungkin diuntungkan tahun depan, oke tahun ini terlepas dari sekali lagi selamat buat Kang Jaya yang udah masuk ke kabinet Mas Bambang Susatyo di pusat Last minute kan? last minute Last minute. direktur teknik organisasi gitu ya. Sebenarnya saya tahu banget itu job desk seperti apa, itu krusial banget. Seharusnya tim di bawahnya Jaya itu harus Kuat ya, harus kuat. Saya yakin ada yang menyaksikan kita ngobrol, saya akan bilang harus kuat gitu ya. Siap, Kang. Karena saya Mohon dibantu. Mohon dibantu dan mohon doa restunya. Itu yang penting. karena gaya Kang Jaya ini ngebut, straight to the point, tegas. Yang penting hasil akhir, Hasil akhir. Iya. apalagi lama sebagai punggawa media, pula itu hasil akhir yang paling. Jadi kebayang kalau Terbiasa dengan deadline kan? ya Kalau TV kan deadline, rating. Iya. Nah, gitu kan. Nah tahun ini rally mana yang mau diikutin? Mekarta 3 loh. Kebetulan kita tim Kalau Mekarta wajib lah. kita tim artinya kita. Mekarta wajib ikut, Kang. Gitu. Nah, mungkin kita milih-milih untuk yang Medan, Muara Bungo, karena yang punya teman saya, sahabat saya, Pak Iya. Memen. Nah, Pak jadi Memen. kita harus ikut lah gitu kan. Pak Memen, Meramaikan. Kalau Medan kita lihat duitnya kan. ownernya Pak Jimmy. Pak Jimmy. Pak Jimmy. Ya. Dan tracknya bagus, Kang. Saya salut lah Pak Memen bikin di sana. Terus kemudian kemarin dia bikin acaranya tipikalnya model kayak Iya. ASCR, kita naik. Bagus lah, bagus. Jadi Udah mau berangkat tahun ya tahun kemarin kita kan. udah mau berangkat. Untungnya mobil saya belum siap kan. Iya. Jadi nggak berangkat kemarin. Bahkan kita di support juga oleh Kang Memen, Kang TB Adi, support tim media kita untuk tim rally. Jimmy juga saya. Minggu. Karena ini. Karena COVID ya. Oke, pasti dengan mobil Jimny biru akan ditampilkan. Jimny biru itu kayaknya untuk ASCR doang kan. Atau mungkin saya ada rencana mau nyoba di rally panjang sih. Gitu, mau nyoba rally Dengan panjang. Jimny biru. Dan Jimny biru ya. Mudah-mudahan di rally Medan mudah-mudahan bisa dicoba. SS2 buat SS4 untuk yang di sprint rally aja kan, sama rally yang dekat-dekat. Tapi yang Jimny Badak itu mobilnya badak sih. Cuman ya larinya mobil kecil kan, gitu. Iya. Cuman kecil-kecil kan ya cabai rawit juga kan. Oke. Ya memang tidak terlalu banyak yang diharapkan lebih juga tahun ini. Ya. Kayak Mekarta sepertinya Juli. Ya. Kalau kita ngobrol sama Freddy Setiawan, ngomongnya Juli. Ya kita sih sebagai tim ya oke aja. Nggak ada. Nah Medan juga baru aja dibutuh. Ya baru dimundurin ya. Kita nggak tahu seperti apa. Oke, setelah masuk 60 menit kita ngobrol, sekarang akan seperti apa kalau bahasa pemerintahan sih 100 harinya seorang yang pegang sebagai direktur teknik organisasi, atau melihatnya seperti apa? Ya, saya masuk juga sebenarnya di Injury Time, Kang. Injury Time, betul. Di Injury Time karena saya baru tahu itu minggu lalu, hari Minggu. Posisi akhir. Posisi akhir. Kang, ini masuk di pengurus, saya lagi di Banyuwangi itu waktu itu. Iya. Saya lagi ke Jogja, terus kemudian ke Banyuwangi, bawa mobil sendiri kan. Oke. Baru pulang dari sana. Gitu. Terpaksa saya pulang tuh hari Minggu, karena dikasih tahu hari Selasa harus GR. Gitu. Iya. Terus saya tanya, posisinya apa? Direktur Teknik Organisasi. Wah, binatang apa nih? Saya bilang gitu ya. Oke. Apa namanya? Akhirnya ya, saya tipikal orang yang fast learner kan. Nah, jadi apa yang ditugasin saya akan mempelajari apa yang ditugasin sama saya. Saya juga nggak pingin karena ini amanah, tentunya nggak pingin mengecewakan apa yang diamanahkan. Sehingga akhirnya saya langsung belajar tuh via film, terus kemudian regulasinya, terus kemudian tentang sirkuit, panjangan, luasan, sebelannya dan segala macam gitu. Karena
di bawah saya itu ada 3 komisi nanti Kang. Iya. Gitu, ada komisi teknik, komisi sirkuit, terus kemudian apa lagi ya? Saya lupa. Ada 3 yang salah satunya nanganin sirkuit. Terus kemudian ada medis. Iya. Gitu. Nah, medis itu juga ada technical medik kalau di VIA gitu. Technical medik. Peralatan standarnya seperti apa, tugasnya di mana, posisi dia di mana, apa yang dia harus dia lakukan. Bahkan dia juga harus tahu bahwa apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya terjadi kecelakaan. Iya. Gitu, tindakan-tindakan apa. Nah, bekal-bekal itu yang harus kita tularkan ke tim medis yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi VIA maupun PIM sudah mempunyai standarnya untuk technical medical delegate. Iya. Medical delegate. Nah, medical delegate itu dari standarnya. Nah, itu yang kita akan tularkan ke teman-teman di Indonesia. Itu satu. Terus kedua, tentunya kita juga berharap bahwa Indonesia menjadi penyelenggara event kelas dunia, Kang. Apalagi saya optimis dengan Mas Bamsud yang menjadi ketuanya. Tentunya dia bisa mengundang peserta dari luar negeri untuk bertanding di Indonesia dan kita bisa mempersiapkan promotor-promotor lokal untuk kelas dunia. Ya, dan Gitu. posisinya Mas Bamsud kan tepat Ya. di luar IMI, dia dalam posisi strategis ya, punya posisi yang Jadi strategis. kalau mengundang orang yang diundang juga tahu yang ngundangnya siapa? siapa. Gitu, betul. Terlepas Betul. dari IMI-nya ya. Betul. Ya, kita lihat ya, Kang. Kalau kita lihat ke belakang, dulu itu yang namanya APRC, WRC bahkan beberapa kali. Gitu. Terus kemudian kita pernah menyelenggarakan Camel Trophy dulu untuk off-roadnya ya. Nah, terus kemudian motocross sudah sering lah. Gitu. Terus kemudian dulu pernah WSBK pernah disentuh. Yang akhir-akhir ini kan nggak ada. Iya. Gitu. Akhir-akhir ini kita nggak pernah menjadi tempat untuk event internasional. Gitu. Ewan juga pernah. Ewan pernah juga ya. Ya kembali lagi Ewan juga pernah. Nah, Pak Sadikin Akta sangat bagus. Dia udah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya event itu udah mulai tuh. Makanya tahun lalu ada APRC di Medan gitu. Nah, tentunya dengan kepemimpinan Mas Bamsud ini harapannya bahwa lebih daripada tahun lalu. Jadi harapannya setelah COVID ini berakhir, kita bisa menyelenggarakan event-event internasional. Apalagi Mandalika bentar lagi jadi kan. Iya. Saya juga baru pulang dari Laratuka naik motor di bulan Januari kemarin. Januari kemarin saya naik motor ke Laratuka, saya mampir ke Mandalika dan bikin video khusus tentang pengembangan Mandalika. Dan kita optimis bahwa Mandalika ini bisa selesai tepat waktu kan. Di bulan Kembali Juli. lagi ke teknik organisasi. Pendapat saya dan juga yang lain yang memang punya pemahaman tentang IMI saat ini dengan beberapa penjabatan Tupoksinya. yang FIA banget. Teknik organisasi, kebayang sibuknya Kang Jaya nanti adalah penyelenggara ngumpul IMI daerah, ya 2 ngumpul, dan di situ dijelaskan apa yang jadi COC bagaimana, organizing bagaimana, event standarnya seperti apa, terus kemudian jadi pimpinan perlombaan tugasnya apa aja dan kayak gitu. Oke, RC kita tidak intervensi saat dari organisasi, tidak intervensi secara dari organisasi, tetapi diajak ngobrol COC-nya, pimpinan lombanya. Nah, cara untuk bisa mengelola atau ketemu dengan safety tadi, dengan medical kayak gitu, tim di bawahnya. Iya, betul. Saya punya pengalaman juga kan. Berapa ke Jurnas, dia kan itu kan. Saya kebetulan punya pengalaman. Digarap seperti itu. Tahun 90 saya pernah pertama bikin enduro di Indonesia, saya bikin di Perut Cabe Kang. 2 kali saya bikin. Gitu ya, biasa yang ikut kan tim-tim besar juga gitu. Nah, itu pengalaman saya menjadi pimpinan perlombaan pertama kali untuk event motor kan. Gitu. Kalau mobil saya sering bikin apalagi off-road gitu. Bahkan dulu pas waktu Rainforest Challenge pertama kali di Indonesia, nah saya jadi ketua FC-nya. Gitu. Pimpinan lomba lah ya. Pimpinan lomba untuk di teater dulu pertandingannya. Gitu. Nah, memang tugas menjadi pimpinan lomba itu nggak gampang. Dan intervensi kiri kanan dan semua orang pingin menang itu biasa kan.
gitu. Tapi bagaimana menjadi seorang pimpinan lomba itu secara bijak untuk mengambil keputusan, Kang. Iya. Gitu. Jadi hasil dari kamar hitung, terus kemudian saksi di lapangan, terus kemudian juga dia mempunyai data yang kuat, dia putusin, dia harus tanda tangan sama-sama untuk memutuskan siapa yang menjadi juara. Kalau misalnya ada dispute nih, Kang, Iya. gitu harus fair dan mengikuti regulasi, gitu, Kang. Oh ya, konteks ini. Jadi pimpinan lomba harus mampu mengeksekusi sanksi yang didapat. Betul. Yang tercantum di dalam aturannya. Tetapi kalau ada dispute, terus lalu juga ada pertimbangan, Ya. ada kejadian luar biasa yang buku juga tidak Tidak mengatur, mengatur itu biarin aja pengawas lomba aja ya. yang ke mahkamah banding nanti, Kang. ya, yang nggak puas ya banding. Tapi kalau pimpinan lomba wajib tidak melakukan ini, hukumannya ini. Iya. Tidak, nah itu tuh wajib. Itu Wajib. Ya. Ya itu tadi balik lagi ke teknik organisasi. Hal itu yang akan jadi PR di daerah-daerah yang jadi tuan rumah itu Itu ya. bidang teknik Teknik organisasi. organisasi. Ya, insya Allah saya mencoba untuk belajar secara cepat, kan, gitu. Kalau emang ternyata saya dianggap nggak mampu, saya siap untuk mengundurkan diri, gitu. Kalau misalnya dianggap nggak mampu nih di dalam waktu mungkin 6 bulan lah ke depan, gitu. Nah, memang pimpinan saya sudah mengamanatkan besok harus bikin program, kan, gitu. Hari Senin Iya. kita sudah mulai store tentang program setahun. Pak Rianto. Pak Rianto. Oke. Pak Rianto. Ya sebenarnya semua bidang sih, Kang. Iya. Semua bidang meminta supaya kita menyusun program selama setahun tentang lisensi, terus kemudian tentang kerjasama dengan rumah sakit, Iya. gitu, untuk kerjasama antara tim medis dengan rumah sakit yang terdekat di mana ada event, Iya. gitu. Kemudian kita juga membuat program untuk mengirim COC ke tim maupun pihak, gitu. Nah, nanti tentunya kita akan seleksi Teknik organisasi. Jadi nanti kayak saya masuk di komisi Tenrelit. Jadi akan sering ketemuan kalau kita rapat gede ya. Ya. Nah, ujian lisensi nanti lisensi ya. ya. Nah, kita lagi susun programnya, kan, untuk satu tahun ke depan, dan tentunya dengan situasi COVID seperti ini ya kita harus mempertimbangkan untuk penyelenggaraan secara daring, gitu. Iya. Ya, tapi Ujian mudah-mudahan lisensi sudah ya, secara daring. Tapi juga harus dibuat formulasi yang bukan daring ya. Iya, iya. Karena kembali lagi, walaupun daring, kadang-kadang kita mesti praktek, kan, simulasi di lapangan. Iya. Gitu. Nah, ini yang memang harus kita pikirkan gimana caranya simulasi di lapangan atau praktek di lapangan itu tetap menerapkan dengan standar protokol kesehatan, gitu. Oke. Gitu, kan. IMI harus maju, kan. Dan kita harus gaspol. Gaspol remblong. Nah, remnya jangan blong, Kang. Kalau blong nanti kita nggak finish nanti. Remblong pas waktu start aja. di dalam kita harus ngerem juga, Kang. Oke, yang terakhir ada pesan apa untuk teman-teman ini? Ya, dengan kemurusan ini yang baru, tentunya harapannya bahwa kita berharap bahwa komunitas-komunitas bisa bergabung di sini, dan tentunya kita juga berharap ke depannya ini kalau orang menjadi anggota ini mendapatkan manfaatnya, Kang, gitu. Nah, ini beberapa program yang sudah dicanangkan, diantaranya adalah member card akan menjadi kartu berbayar nantinya ke depannya, ini salah satu kelebihannya. Terus kedua, ke depannya juga yang menjadi member ini mendapatkan beberapa fasilitas yang lebih banyak. Kalau dulu kan ada beberapa tapi nggak banyak lah, gitu, kayak ban, terus kemudian ada hotel dulu, terus kemudian travel waktu itu sempat. Nah, ini akan kita perbanyak lagi, dan harapannya setiap yang menjadi member itu mendapatkan fasilitasnya. Itu satu. Terus kedua, tentunya IMI juga akan membuat program pembibitan, Kang, ke depan, gitu, pembibitan untuk atlet-atlet yang berprestasi. Iya. Nah,
Tidak hanya mendorong mereka untuk menjadi atlet, tetapi bagaimana caranya mereka bisa survive untuk menjadi sponsor, Kang. Itu yang penting. Gitu. Banyak sekarang yang talenta balap, dia akan berhenti karena kehabisan napas dan juga napas di dompetnya, Kang. Oh iya, banyak banget itu. Banyak banget. Talentanya ada, tetapi sulit cari sponsor. Zaman saya dulu masih gampang jadi sponsor, kan. Dikasih jalan, dikasih peluang. Ya, dikasih peluang. Nah, harapannya keberadaan ini yang dipimpin oleh Mas Bamsud ini bisa mempermudah para potensi balap yang nasional ini supaya bisa dapat sponsor dengan mudah. Contohnya, Kang, kemarin di Kuwait ada pembalap kita nih, siapa? Diva Ismaya ya, yang dari itu dia juara internasional, Kang, motocross. Tapi dia pakai duit sendiri untuk berangkat ke Kuwait itu waktu itu gitu. Saya sempat ngalamin ya, saya kontak-kontakan sama dia lah. Gitu, kita biaya sendiri nih, motor aja nyewa di sana, minjem gitu. Nah, kebetulan ada teman saya yang di Kuwait waktu itu ikut bantuin ngurusin, minjemin motor bahkan. Iya. Gitu. Dan akhirnya dia juara internasional, Kang, gitu. Tapi kan Ini nggak tahu. mungkin tahu, tapi mungkin ya pemberitaannya kurang besar dan juga dia berangkat ke sana juga sendirian, nggak ada sponsornya. Peran media penting banget. Nah, peran media penting. Apalagi untuk organisasi. Kalau betul. motorsport, bidang olahraga roda 2, roda 4, saat balap udah pasti ada yang nonton. Tinggal kan kalau sekarang tanpa penonton, tinggal diatur. Tapi sosialisasi program-programnya Kang Jaya tadi dan jajaran ke bawah. Betul. Nah, kembali lagi. Sama media repot. Kembali lagi, tidak harus bahwa kita punya IMI TV misalnya, tapi harusnya stakeholder yang ada ya seperti Racing Corner, terus kemudian majalah-majalah tabloid yang lain dirangkul sebagai official partner. Gitu. Official partner pertama ya tentunya official partner ini diberikan informasi tentang keberadaan event nih, kemudahan event, terus kemudian kita sebagai official partner juga kita juga diberikan wadah untuk menjadi sarana untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan regulasi tentang teknis, tentang event itu sendiri. Iya. Gitu kan. Apalagi balik lagi teknik organisasi buat Racing 4 ini akan jadi liputan yang tanpa henti. Liputan tanpa henti ya. Berarti saya ke Bandung ya, Kang? Atau mungkin saya besok berarti kita mesti langganan X-Trans. Atau paling enggak kita lagi nyiapkan yang portable. Kalau kita lagi di Jakarta, Kang ya di mana? Di restoran. Kang ya lagi di mana? Tempat parkir, di tempat parkir langsung Zoom meeting. langsung live. Langsung live ya. Langsung live. Jadi banyak yang harus diangkat karena banyak. Racing 4 adalah media yang khusus meliput four wheel motorsport roda 4 nasional. Tapi banyak yang tidak tahu. Saya yakini 90% tidak terlalu dalam tentang teknik organisasi. Banyak yang menyaksikan, akui saja ini pendapat subjektif saya dan teman-teman. Dan saya setuju dengan ternyata saya sudah punya bayangan ke depan seperti apa. Sederhana kan, tinggal kita lihat FIA sudah melakukan apa, FM tim sudah melakukan apa, IMI juga di periode kemarin mungkin dengan juklak atau peraturan organisasi. Cuman sekarang juga dipertajam di era Mas Bambang. Betul. Jadi kemarin saya akhirnya buka-buka nih kan berkas lama, terus kemudian tentunya juga saya harus berkonsultasi dengan senior saya Mas Ud, Mas Pudia Utoyo yang menangani bidang ini sebelumnya. Gitu, tentunya kita harus kawan ke beliau, terus kemudian sharing tentang ilmu yang beliau punya gitu supaya saya bisa meneruskan tugas beliau itu di masa sekarang ini dengan lebih baik. Gitu. Nah, beliau adalah legend teknik motorsport. Tinggal begini nanti. Iya, Kang. Betul. Karena banyak yang tidak tahu, ya lu harus jadi RC. RC itu begini. Jalur koordinasinya dengan bupati bagaimana, dengan penyelenggara bagaimana, dengan pimpinan lomba bagaimana, kamar hitung gimana. Itu baru dari sini. Belum ke kalau sponsor datang bagaimana cara menyambut seremonial teknik organisasi. Teknik. Wah, ini jadi makanya nuhun pisan Kang Jaya
penyegaran di awal. Ya, siap. Dan saya pastikan Saya juga mohon dikoreksi nih Kang, kalau misalnya di dalam perjalanan salah nih Kang. dan ini baru edisi pertama. Mungkin kalau yang lain 1-2 kali kalau Kang Jaya bakal sering nih. Apakah di sini atau Tinggal disiapin honornya nanti Kang. Oh, iya. Bercanda. Justru saya bawa sponsor ke sini ya Kang ya. Terus kalau lagi di mana tapi ada sesuatu yang harus kita sajikan, Kang Jaya lagi di mana? Siap. Jadi ini adalah awal dari program Ya. kita di 2021. Ya, ini tugas saya juga untuk mempromosikan Racing for Net. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya. Setiap kali acaranya Racing for Net harus ikut nonton setiap hari. Apa nih? Hari Jumat. Nah, itu wajib 15.30 dipantang. dan Sabtu Nah, 15.30. masukin di Google Calendar, masukin di situ Racing for Net on air setiap pukul Iya. 15.30. Oke, Iya. Kang. Terus kalau pembicaranya guest-nya Kang Jaya Kusuma berarti share-nya 10 kali. Oke. 4 menit lagi, Kang. Dari awal memang saya nggak pernah nyebut subscribe karena kata produser udah ada yang lewat. Udah ada yang lewat ya. Udah yang seliweran di bawah ini. Oke. Nuhun pisan Kang Jaya. Sama-sama, Kang. Inilah teman-teman Kang Wijaya Kusuma Subroto. Mantan punggawa media, profesional, hobi off-road dan ketulungan dari zaman muda. Gara-garanya kapok naik motor, balik lagi dengan gaya motornya dengan jargon Ride My Dream. Ride My Dream di situsnya Adalah mimpi. ridemydream.com ya. Ridemydream.com. Dan satu lagi tentu perkembangan hobi otomotif lainnya tidak ada Suzuki Motorsport yang saat ini SuzukiMotorsport.id website Suzuki kan. Motorsport.id. Kalau tidak ada Kang Jaya, siapa lagi di dalam itu? Mas Yoyo Cempe. Mas Yoyo Tempe. Itu udah berdua ya Ya kadang-kadang Yona Yoga ikutan Yona gabung. Yoga. Dengan tim manajer Kawakan Mas Wawan. Nah, yang badannya kecil banget itu kan. Nggak ada Mas Wawan ini gimana rallynya balap? Kalau nggak ada dia nggak ada. balap gitu, nggak ada yang ngurusin kan. Mobil ada, Iya. balapnya gimana? Mobilnya di mana kita nggak tahu tuh. Diumpetin sama dia kayaknya kan. Oke, nuhun pisan Kang. Oke, terima kasih, Kang Jaya. terima kasih. Dan- Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Oke, sampai jumpa. Kita akan lagi. ketemu lagi teman-teman. Jangan kemana-mana. Minggu depan kita ketemu Anjasara Wahyu, TTI, dan juga dia akan bicara tentang SL. Sampai jumpa. Jangan lupa nonton terus Anjasara Wahyu. Oke, itu. Anak muda talenta yang luar biasa. Saya pun belajar dari dia tuh. Oke. Iya. Pakai mobil kecil ngalahin mobil kencang. Itu dia. Oke. Tapi kita lihat minggu depan dan kita akhiri ngaso ngobrol asik sore santai Racing for Auto News edisi Sabtu 13 Februari bersama Kang Jaya Kusuma. Nuhun. Jangan sampai Nuhun, kelewat. nuhun. Oke, mangga. Halo pegiat motorsport roda 4 nasional. Kita akan ketemu selalu di ngopi sore asik tapi tetap oke bareng Racing for Auto News dan saya sendiri foundernya Edwin Teja, dan kita akan terus berbincang minggu demi minggu di tahun ini 2021 dengan semua pelaku balap nasional papan atas Indonesia. Sekali lagi terus bergabung di channel kita. Dan sekali lagi juga jangan sampai kelewat. Don't miss it. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about Don't miss it.